Bermula dari wabah besar yang menimpa desa Kalianget, Buleleng, Bali. Banyak penduduk yang meninggal. Hampir setiap jam orang-orang menggotong jenazah ke kuburan. Suasana sangat mencekam. Ada salah satu keluarga hanya tertinggal satu anaknya yang bernama Inyoman Jayaprana. Ia adalah keluarga miskin yang tinggal sebatang kara. Atas kebaikan hati Raja Kalianget waktu itu, melalui utusannya diajaklah Inyoman Jayaprana ke Puri sebagai abdi, atau bahasa Balinya disebut dengan parekan. Dalam istana, Inyoman Jayaprana adalah anak yang rajin, membantu di istana. Wajahnya pun sangat tampan, sopan santun, sehingga orang-orang di istana sangat sayang kepadanya. Kemudian Raja memanggil Inyoman Jayaprana ke istana. Ia dipersilahkan memilih salah satu dayang yang ada di istana untuk menjadi istrinya. Tapi Inyoman Jayaprana menolaknya, karena itu pun ditolak secara halus, karena ia ingin memilih istri yang ada di luar istana. Ya, Baginda, mohon maaf, hamba lebih memilih yang ada di luar istana dahulu, Baginda. Kemudian pergilah Inyoman Jayaprana ke pasar membeli barang kebutuhan sehari-hari untuk istana. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis. Tiada lain, ialah bernama Ninyoman Layonsari. Ninyoman Layonsari adalah anak dari Bandeso dari Banjarsekar. Wajahnya cantik. Ketika berpapasan, keduanya pun seolah-olah hampir tak bisa berbicara banyak, karena masing-masing merasakan getaran cinta di antara mereka. Kemudian hal itulah karena Inyoman Jayaprana merasa telah menemui jodohnya dan telah menemukan gadis pilihan. Menghadaplah Inyoman Jayaprana bersama calon istrinya. Tuanku, inilah calon hamba. Semoga Baginda juga merasa senang dan memberikan restu. Raja pun
tidak banyak berbicara, karena dalam hatinya berpikir bahwa kok secantik itu. Raja pun jatuh cinta kepada istrinya, Inyoman Jayaprana. Tetapi raja juga mengumumkan bahwa agar pernikahan Inyoman Jayaprana dilakukan dengan penuh meriah. Akhirnya, upacara pernikahan Inyoman Jayaprana dilakukan dengan meriah. Semua bergotong royong untuk melakukan acara pernikahan Inyoman Jayaprana. Pada suatu kesempatan, berkumpullah para petinggi kerajaan di Balai Paseban. Raja tidak sungkan-sungkan mengatakan kepada patihnya Ki Songgaling bahwa sesungguhnya raja merasa tergila-gila dengan kecantikan Ninyoman Layonsari yang merupakan istri Jayaprana. Patih Songgaling pun dengan penuh semangat memberikan jalan keluar. Ada suatu daya upaya, siasat yang akan dilakukan Songgaling untuk bagaimana cara menyingkirkan Inyoman Jayaprana. Maka dibuatlah suatu rencana. Inyoman Jayaprana akan diajak menengok kapal karam di Teluk Terimu, dan di samping juga berburu, mengingat hutan di sana adalah hutan lindung yang banyak binatang buasnya. Kemudian berikutnya, Inyoman Jayaprana akhirnya mohon pamit kepada istrinya. Hai istriku, tinggallah kau di rumah, karena aku diberikan tugas oleh Baginda Raja untuk menengok kapal karam yang ada di Teluk Terimu. Di samping itu, di sana banyak binatang buas. Juga aku diajak berburu oleh rombongan kerajaan. Ninyoman, aku sesungguhnya sedih sekali, Ninyoman. Aku tidak menginginkan kepergian Ninyoman, karena baru saja kita kawin beberapa hari saja. Saya telah bermimpi buruk bahwa rumah kita telah dilanda banjir. Inyoman Jayaprana pun berkata, ini adalah yang akan aku berikan. Andai kata bunga ini layu, maka aku akan bahaya. Begitulah katanya. Inyoman Jayaprana pun pergi, diajak oleh rombongan. Ada pengawal yang membawa senjata. Semuanya sudah siap. Berjalanlah Inyoman Jayaprana menuju alas, atau dalam bahasa Bali. Dan kemudian hutan alas Teluk Terimu itu jauh. Memang hutan Teluk Terimu itu berbahaya, banyak binatang buasnya. Patih Songgaling merencanakan sesuatu. Sebentar lagi dia akan meninggal atau tewas di tangan saya. Begitu ujarnya. Semuanya akhirnya berangkat menuju Teluk Terimu. Matahari semakin sore. Hutan Teluk Terimu memang ganas. Semua prajurit membawa senjata. Siap sedia. Siapa tahu ada binatang buas. Akhirnya sampailah di suatu tempat yang tepat di bawah sebuah pohon beringin yang rindang. Di sanalah akhirnya Patih Songgaling merencanakan sesuatu. Dia tinggal mengambil kerisnya yang terselip di pinggang. Pelan-pelan dia mendekati Inyoman Jayaprana. Kemudian ditusuklah keris itu pada Inyoman Jayaprana. Akhirnya Inyoman Jayaprana pun tergeletak. Tak ada yang bisa menolong.
dia sudah tidak bernyawa lagi. Semua sebenarnya merasa sedih, termasuk Songgaling pun merasa sedih karena itu bukanlah kehendaknya, adalah atas perintah raja. Namun dalam perjalanan pulang dari Teluk Terimu, hujan lebat petir pun menyamar pertanda Nyoman Jayapranu sepantas yang tidak mati. Petir pun menyamar satu persatu yang mengikuti rombongan waktu itu. Ada yang mati dimakan binatang buas, ada pula mati karena sakit dalam perjalanan pulang. Suasana menjadi sangat mengerikan, sedih sekali. Kemudian setelah beberapa kabar itu pun didengar oleh Raja Kalyang. Kematian Jayapranu sampai ke telinga Raja Kalyang. Maka Raja Kalyangat menemui Layon Sari. Dia pun merasakan dan menyatakan kesedihannya atas meninggalnya Jayapranu. Raja Kalyang mengajak Layon Sari ke istana. Namun karena cintanya kepada Jayapranu, maka Layon Sari pun menolak ajakan raja. Tetapi raja tetap memaksa mengajak Nyoman Layon Sari ke istana. Tetapi apa yang terjadi? Karena tidak keinginannya, merasa terpaksa dan masih ingat dengan Nyoman Jayapranu, Layon Sari pun mati bunuh diri dengan keris yang ada di istana. Akhirnya, atas kematian Layon, Raja Kalyangat gelisah berkeliling ke sana kemari. Dia merasa seperti orang gila, bahkan betul-betul menjadi orang gila, karena ditinggal sekarang oleh rakyatnya atas kemauan-kemauan jahat yang ada pada dirinya. Inilah akibat daripada nafsu jahat yang terus dipelihara. Akhirnya dia pun menjadi betul-betul gila. Rumahnya pun tidak ada penghuni.